Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Eko Oliver Lapsakau dengan NIM 2103-02009, kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Macanang Kupang tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku tentang Introduction to Sociology dari Henry. Untuk itu, mari simak beberapa materinya. Banyak informasi masalah sosial berasal dari sumber yang tertarik untuk mengembangkan dukungan untuk sudut pandang tertentu. Sosiologi, sebaliknya, adalah studi ilmiah tentang masyarakat manusia dan interaksi sosial. Sosiologi mencari pemahaman yang akurat dan ilmiah tentang masyarakat dan kehidupan sosial. Seorang sosiolog mencoba memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat, kekuatan yang membentuk individu dan membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentukan acara sosial tambang. Fokus utama sosiolog adalah pada kelompok, bukan pada individu. Ilmu sosial terdiri dari semua disiplin ilmu yang menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku manusia, meskipun bidang minat melakukan overpengakuan, masing-masing ilmu sosial memiliki wilayah penyelidikannya sendiri. Antropologi budaya, psikologi, ekonomi, sejarah, ilmu politik, dan pekerjaan sosial, semuanya memiliki beberapa kesamaan dengan sosiologi, tetapi masing-masing memiliki fokus, tujuan teori, dan metode tersendiri. Sosiologi muncul sebagai bidang studi yang terpisah di Eropa selama abad ke-19. Itu adalah masa kekacauan dan periode yang cepat dan dramatis. Perubahan sosial, industrialisasi, revolusi politik, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi pasar merusak cara-cara tradisional dalam melakukan sesuatu. Kebutuhan akan analisis masyarakat yang sistematis ditambah dengan penerimaan metode ilmiah mengakibatkan munculnya sosiologi. Kebutuhan akan analisis masyarakat yang sistematis di Amerika Serikat, sosiologi berkembang pada awal abad ke-20. Pertumbuhan awal terjadi di Universitas Chicago, di mana Departemen Sosiologi lulusan pertama di Amerika Serikat didirikan pada tahun 1980. Apa yang disebut sekolah sosiologi, Chicago berfokus pada studi lingkungan perkotaan dan daerah etnis dan termaksud banyak. Para ilmuwan membutuhkan seperangkat asumsi kerja untuk membimbing mereka dalam kegiatan profesional mereka. Metode ini atau kerangka kerja untuk pertanyaan yang menghasilkan dan memadu penelitian dikenal sebagai paradigma. Sosiolog telah mengembangkan beberapa paradigma untuk membantu mereka menyelidiki proses sosial. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem struktur yang sangat saling terkait, yang berfungsi atau beroperasi bersama secara harmonis dan strukturalis. Sosiologi juga harus memikul beban refleksi, memahami peran yang mereka mainkan dalam proses sosial kontemporer, sambil menilai bagaimana proses sosial ini memengaruhi temuan mereka. Menghasilkan studi yang valid tentang dunia sosial, kita tidak dapat mendekatinya hanya berdasarkan pengalaman dan persepsi pribadi. Sebaliknya,
kita harus melakukannya secara ilmiah. Sains memiliki tujuan penting. Yang pertama, menggambarkan secara rinci keadaan atau peristiwa tertentu, mengusulkan dan menguji teori yang membantu kita memahami keadaan atau peristiwa ini. Seperti detektif, sosiologi ingin tahu mengapa itu terjadi. Peneliti kemudian harus mengembangkan hipotesis, pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antara dua atau lebih variabel empiris. Hipotesis adalah diuji dengan membangun desain penelitian, strategi untuk mengumpulkan data yang sesuai. Sosiolog menggunakan 4 desain penelitian utama, yaitu yang pertama, survei, yang kedua, observasi peserta, yang ketiga, analisis sekunder, yang keempat, eksperimen. Bagian tertentu dari populasi yang dipilih untuk studi dikenal sebagai sampel. Sampling adalah penelitian teknik di mana peneliti mempelajari sejumlah orang yang dipilih dari populasi yang lebih besar. Jika prosedur dilakukan dengan benar, sampel akan representatif, yang menunjukkan dalam proporsi yang secara variabel-variabel signifikan yang mencirikan populasi secara keseluruhan. Kegagalan untuk mencapai sampel yang representatif dikenal sebagai kesalahan pengambilan sampel. Sosiolog seperti ilmu lainnya dibentuk oleh faktor-faktor yang memaksakan nilai pada penelitian. Jadi, penelitian yang benar-benar bebas nilai mungkin tidak dilakukan, namun demikian, objektivitas atau semacam subjektivitas disiplin adalah tujuan yang masuk akal untuk penelitian sosiologis. Perhatian etis utama dalam penelitian tentang partisipan manusia adalah bagaimana menilainya. Ketertinggalan budaya. Meskipun unsur-unsur budaya yang beragam saling terkait, beberapa dapat berubah dengan cepat sementara yang lain tertinggal. William F. Auburn menciptakan istilah ketertinggalan budaya untuk menggambarkan fenomena di mana pola perilaku baru mungkin muncul, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Auburn mengamati bahwa perubahan teknologi atau budaya material biasanya lebih cepat daripada perubahan dalam budaya non-material. Norma dan nilai budaya dan perubahan teknologi sering mengakibatkan ketertinggalan budaya. Akibatnya, tekanan dan ketegangan di antara unsur-unsur budaya kurang lebih tak terelakkan. Tradisional nilai-nilai sekolah mungkin bertentangan dengan penggunaan web. Sekolah sering menganggap bahwa pendidikan paling baik dilakukan secara terpisah dari masyarakat, dan bahwa guru adalah pemandu utama bagi siswa di sepanjang jalan menuju pembelajaran. Pendidikan telah berubah sedikit dari 100 tahun yang lalu dan masih mengharapkan guru untuk berbicara dan kelompok siswa untuk mendengarkan. Web memungkinkan siswa untuk terhubung ke situs yang tak terhitung jumlahnya di luar kelas dan tidak mengejar individu pendidikan yang berpengaruh menjadi kurang jelas. Subkultura, fungsinya setiap kelompok sosial harus memiliki budayanya sendiri, tujuan, norma, nilai, dan cara melakukan sesuatunya sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh Thomas Laswell, budaya kelompok semacam itu bukan hanya budaya sebagian atau miniatur. Ini adalah budaya yang lengkap dan lengkap dalam dirinya sendiri.
Setiap keluarga, kelompok, tokoh komunitas, suku, dan setiap individu berpartisipasi dalam masing-masing. Oleh karena itu, setiap individu berpartisipasi dalam sejumlah budaya yang berbeda dalam sehari, memenuhi harapan sosial dari berbagai budaya yang sering menjadi sumber stres yang cukup besar. Bagi individu dalam masyarakat yang kompleks dan heterogen seperti kita, banyak mahasiswa misalnya menentukan bahwa budaya kampus sangat berbeda dengan budaya keluarga atau lingkungan mereka. Pada di rumah mereka mungkin dikritik karena selera musik mereka, pakaian mereka, ide-ide anti kemampuan mereka, dan karena menghabiskan terlalu sedikit waktu dengan keluarga. Di kampus mereka mungkin ditekan untuk membuka pikiran dan bereksperimen sedikit atau menolak nilai-nilai kuno. Sosiolog menggunakan istilah subkultural untuk menunjuk pada gaya hidup, nilai, norma, dan kepercayaan yang khas dari populasi tertentu dalam suatu masyarakat. Konsep subkultural berasal dari studi tentang kenakalan remaja dan kriminalitas, dan dalam beberapa konteks, dalam menggunakan subkultural untuk merujuk pada budaya segmen populasi yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah ini terutama diterapkan pada budaya kelompok etnis Italia, Amerika, Yahudi, penduduk asli Amerika, dan sebagainya, serta kelas sosial atau bawah atau pekerja, menengah, atas, dan seterusnya. Sosiolog tertentu mencadangkan istilah subkultural untuk kelompok marginal, yaitu kelompok yang berbeda secara signifikan dari apa yang disebut dominan. Baik, demikian video review saya mengenai buku Introduction to Sociology dari Henry. Semoga video review ini dapat bermanfaat bagi kita semua, walaupun masih banyak kekurangan dari video ini. Dan juga mohon maaf jika dalam penyampaian video ini ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.